Pendidikan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca bersama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Artinya, wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Selanjutnya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Artinya, aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Selanjutnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Materi berikutnya yaitu etos kerja. Sudah menjadi kewajiban manusia sebagai makhluk yang memiliki banyak kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupannya untuk berusaha memenuhinya. Seorang muslim haruslah menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Kita tahu bahwa kehidupan akhirat wajib untuk kita dahulukan dibanding kehidupan dunia. Namun, tidaklah semata hanya berorientasi pada kehidupan akhirat saja, melainkan harus memikirkan kepentingan kehidupannya di dunia untuk menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Wajiblah seorang muslim untuk bekerja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jadi Allah menyuruh kita untuk mencari pahala untuk negeri akhirat, tetapi kita tidak boleh melupakan bagian dari dunia, yaitu kerja atau mencari nafkah. Nah, bekerja adalah kodrat hidup, baik kehidupan spiritual, intelektual, fisik, biologis, maupun kehidupan individual dan sosial dalam berbagai bidang. Seseorang layak untuk mendapatkan predikat yang terpuji, seperti potensial, aktif, dinamis, produktif, atau profesional, semata-mata karena prestasi kerjanya. Untuk ini, Al-Quran diturunkan sebagai spirit hidup, sekaligus sebagai nur, cahaya yang tak kunjung padam, agar aktivitas hidup manusia tidak tersesat. Dalam Al-Quran maupun hadis, banyak ditemukan literatur yang memerintahkan seorang muslim untuk bekerja dalam rangka memenuhi dan melengkapi kebutuhan duniawi. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Hai Rasul, katakanlah kepada orang-orang yang bertaubat itu dan kepada selain mereka, kerjakanlah kebaikan yang Allah perintahkan kepada kalian, karena amalan kalian akan ditunjukkan kepada Allah. Dan Allah
Rasulullah dan orang-orang beriman akan melihat amalan tersebut. Dan pada hari perhitungan, kalian akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui segala perbuatan kalian yang tersembunyi dan terang-terangan. Kemudian, Ia akan memberitahukan kepada kalian segala kebaikan dan keburukan yang telah kalian perbuat, lalu Dia akan membalas perbuatan itu. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Markaz Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Mencari nafkah itu termasuk dalam perbuatan kebaikan yang akan Allah perhitungkan nanti di hari perhitungan kelak. Sebutan lain dari ganjaran adalah imbalan atau upah, compensation. Imbalan dalam konsep Islam menekankan pada dua aspek, yaitu dunia dan akhirat. Namun penekanan akhirat itu lebih penting daripada penekanan kepada dunia, dalam hal ini materi. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja. Dan Allah pasti membalas semua yang telah kita kerjakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam ayat ini adalah penegasan Allah bahwa motivasi atau niat bekerja itu mestilah benar. Umat Islam dianjurkan agar tidak hanya merasa cukup dengan melakukan tobat saja, tetapi harus dibarengi dengan usaha-usaha untuk melakukan perbuatan terpuji yang lainnya, seperti menunaikan zakat, membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, menyegerakan untuk mengerjakan sholat, saling menasihati teman dalam hal kebenaran dan kesabaran. Dan masih banyak lagi usaha-usaha lain yang sangat terpuji. Semua itu dilakukan atas dasar taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin bahwa Allah pasti menyaksikan itu. Quran Surat At-Taubah ayat 105 peringatan bahwa perbuatan mereka itu pun nanti akan diperlihatkan pula kepada Rasul dan kaum muslimin lainnya kelak di hari kiamat. Dengan demikian, akan terlihatlah kebajikan dan kejahatan yang mereka lakukan, sesuai amal perbuatannya. Bahkan, di dunia ini pun sudah sering kita saksikan bagaimana gambaran orang-orang yang berbuat jahat seperti pencuri, penipu, pemerkosa, koruptor, dan lain sebagainya. Banyaknya berita tentang korupsi, bagaimana koruptor dipertontonkan di ruang publik. Ini menandakan bahwa di dunia pun perbuatan kita sudah bisa dipertontonkan, apalagi kelak di akhirat, yang pasti sangat nyata dan tidak bisa ditutup-tutupi. Ada sebuah hadis tentang keutamaan bekerja. Anil Miqdam radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amalihi yadihi wa inna nabiyullahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi, rawahul Bukhari. Dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah seorang hamba memakan makanan yang lebih baik dari hasil usahanya tangannya sendiri. Dan sungguh Nabi Daud alaihi salam makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang agung ini menunjukkan keutamaan bekerja mencari nafkah yang halal dan berusaha memenuhi kebutuhan diri dan keluarga dengan usaha sendiri. Bahkan ini termasuk sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi alaihi wassalam dan orang-orang soleh. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Zakaria alaihi salam adalah seorang tukang kayu. Hadis riwayat Muslim. Bahkan para nabi dan rasul pun memiliki pekerjaan duniawi untuk menghasilkan nafkah. Berikutnya, menerapkan perilaku mulia. Jika kita ingin menerapkan perilaku mulia, yang pertama kali kita lakukan adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu selalu mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya serta meninggalkan larangannya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ingatlah Allah di waktu senang, pasti Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya apa? Kita harus mengingat Allah di kala kita senang. Banyak sebagian dari manusia yang ketika senang, ia lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala.
Ia hanya mengingatnya ketika dalam keadaan susah dan sempit saja. Maka dari itu, Nabi SAW meminta kita untuk mengingat Allah di waktu senang, maka Allah akan mengingat kita di waktu sempit, di waktu susahnya kita nanti. Berikutnya, yaitu bertaubat. Bertaubat, merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengulanginya lagi hal-hal yang buruk yang pernah ia lakukan dahulu. Berikutnya, saling mengingatkan kebaikan. Menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin mengajak kepada kemaksiatan, tidak lupa menasihatinya dan mendoakannya. Jika ada orang atau pemimpin sendiri yang mengajak dalam kemaksiatan dan keburukan, maka menolak dengan cara yang paling baik. Tidak lupa menasihati dan serta mendoakannya di setiap doa-doa kita. Berikutnya, syariat Allah. Menjadikan syariat Allah sebagai sarana menjalani hidup agar selamat di dunia dan di akhirat. Allah telah menurunkan syariat agama Islam ini kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan kita sebagai umatnya wajib mengikuti syariat yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Berikutnya, taat kepada pemimpin. Menaati pemimpin selagi perintahnya sesuai dengan tuntunan dan syariat agama. Mentaati norma-norma, yaitu menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya dan dari syaitan. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, jazakumullah khairan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.